Selamat sore Sobat Solid SMK Negeri 2 Jember. Ketemu lagi dengan saya Rara Diah Ayu di Solid Podcast. Nah, kalian masih ingat nih tentang jargonnya Solid Podcast? Apa itu? Ya, betul, mengudara tanpa batas. Nah, hari ini Sobat Solid, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat spesial dari Biro Perekonomian. Wah, keren kan? Nah, apa yang topik kita yang kita bahas hari ini? Kita bahas tentang Sekolah SMK Negeri 2 Jember dan BLUD. Langsung aja ya kita ke narasumber. Assalamualaikum Ibu Mas Fufa SH MPDSM. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Kepala SMK Negeri 2 Jember. Warahmatullahi wabarakatuh. Ning Rara. Ning Rara ya Pak ya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik Mbak Rara, alhamdulillah. Perjalanan antara Surabaya Jember bagaimana Bu? Sebenarnya saya nggak dari Jember ini. Saya sebenarnya jadwalnya kemarin saya malah dari Keraksaan. Oh, dari Keraksaan. Dari Keraksaan, habis itu lewat arah-arah Jember. Baru hari ini berkesempatan untuk ke SMK 2 Jember. Wah, perjalanannya yang luar biasa ini Bu sampai Betul. di sini Iya. Ibu, Ya, menurut Ibu bagaimana penerapan BLUD di dunia pendidikan Ibu? Sebenarnya untuk BLUD ini, kalau kita bicara BLUD ya Mbak Rara, itu kita harus paham dulu apa itu BLUD. Nah, BLUD itu dasarnya adalah Permendagri 79 tahun 2018. Jadi BLUD itu adalah salah satu strategi yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri, karena kita kan di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Itu sebagai salah satu strategi bagi pengembangan pelayanan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Karena kan kalau perangkat daerah atau UPT yang memberikan pelayanan pada masyarakat itu tidak BLUD, dia tidak bisa berkembang dalam memberikan pelayanan masyarakat yang optimal. Karena ketika perangkat daerah itu mendapatkan status sebagai BLUD, dia itu diberikan beberapa fleksibilitas. Antara lain fleksibilitasnya itu adalah dalam pengelolaan keuangan. Begitu. Jadi kalau instansi pemerintah itu mempunyai status BLUD, nah, dalam memberikan pelayanan itu jika memakai dana dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun itu pemerintah daerah, nah pendapatan atau imbalan yang didapat dari memberikan jasa tadi itu bisa dikelola sendiri oleh instansi tersebut untuk semakin mengembangkan pelayanannya pada masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya penerapan BLUD di sekolah itu sangat tepat ya, karena terutama SMK. Sebenarnya BLUD ini lebih difokuskan di bidang kesehatan, karena memang kesehatan ini adalah pelayanan dasar. Nah, kalau di bidang sekolah lebih tepatnya memang diterapkan di SMK, sekolah menengah kejuruan. Karena di SMK itu dia selain dia juga bisa memproduksi barang, dia juga bisa memberikan jasa. Nah, supaya siswa maupun guru bisa meningkatkan kompetensinya, salah satunya adalah melalui BLUD. Seperti itu Mbak Rara. Keren sekali ya Bu. Betul. Nah ini akhirnya menjadi mungkin adalah salah satu inspirasi Pak Edi. Ya, betul. Atau Pak Edi ingin menjabarkan lebih lanjut Pak, apa sih Pak yang menginspirasi SMK Negeri 2 Jember ini ingin ke sekolah yang berlabel BLUD Bapak? Iya. Terima kasih Mbak Rara
Kalau pertanyaan seperti itu saya kira ya senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Mahfufah tadi dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, bahwa apa yang melatar belakangi kan gitu ya SMK Negeri 2 Jember ini untuk berupaya untuk bisa dapatnya sebagai pelaku BLUD. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mahfufah bahwa berdasarkan Permendagri 79 nomor 79 tahun 2018 bahwa UPT yang melakukan BLUD itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan. Kita tahu bahwa di SMK ya secara umum, termasuk di SMK Negeri 2 Jember ini, intinya kan pelayanan kepada siswa, misalnya untuk praktek, ketersediaan bahan praktek itu harus selalu ada. Kalau kita melakukan BLUD atau pelaku BLUD, insya Allah itu akan selalu tersedia, karena memang semacam revolving gitu. Kemudian juga layanan terhadap praktek siswa akan bisa terpenuhi. Selain itu tadi juga bisa meningkatkan kompetensi siswa maupun pendidik, karena kalau selalu melakukan atau sering melakukan atau memproduksi barang maupun jasa, itu siswa kita akan sering melakukan sehingga akan terampil. Kemudian gurunya juga akan sering melakukan, dengan melakukan pembimbingan terhadap siswa juga akan meningkatkan kompetensi si guru itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan ber-BLUD artinya kita kan menghasilkan produk barang maupun jasa ya. Kita melakukan teaching factory yang ada di sekolah kita, misalnya di SMK Negeri 2 Jember ini, sehingga produk atau barang atau jasa yang kita hasilkan itu ada semacam legalitas, ada payung hukumnya kalau kita memang sudah ber-BLUD, untuk kita pasarkan, untuk kita gunakan yang lain, misalnya hasilnya itu sudah ada dasar hukumnya atau payung hukumnya. Itulah yang kira-kira melatar belakangi kita SMK Negeri 2 Jember ini mengajukan untuk pelaksana BLUD, karena selain payung hukumnya ada, kita untuk meningkatkan kompetensi baik guru maupun siswa, tetapi intinya adalah peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, intinya itu. Sehingga itu, tapi rentetannya nanti juga kompetensi tadi, kemudian payung hukum atau legalitas itu tadi. Saya kira itu Mbak Rara. Ya. Sangat luar biasa nih Bapak. Jadi BLUD ini sangat berperan penting di SMK dan juga dunia pendidikan, bahkan di anak-anak, dan guru juga bisa meningkatkan kompetensinya karena terus-terusan melakukan hal-hal betul, produk dan jasa nih Bapak ya. Betul. Ya. Barang dan jasa. Ya, barang dan jasa. Nah, Bu Fufah, boleh ya saya sapa dengan Bu Fufah biar lebih akrab nggih Bu? Boleh Mbak Rara. Bu Fufah, apa sih Bu tips dan trik untuk sekolah-sekolah ingin mengajukan BLUD ini Bu? Untuk mengajukan BLUD itu sebenarnya sih sudah sesuai peraturannya, itu sudah diatur ya. Jadi kalau di Permendagri itu sebuah UPT. Kalau SMK ini kan UPT Satuan Pendidikan ya. Dia itu UPT tapi ikutnya di Dinas Pendidikan berupa UPT Satuan Pendidikan. Itu harus lolos 3 syarat Mbak Rara. Yang pertama itu syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif. Nah, untuk memenuhi persyaratan ini, teman-teman yang mengajukan atau perangkat daerah yang mengajukan untuk BLUD itu yang pertama sebenarnya harus menyiapkan SDM-nya dulu. SDM-nya nanti siapa-siapa yang bertugas dalam pengelolaan BLUD, memperkuat terkait
unit usahanya dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi dengan sendirinya syarat teknis dan substantif ini sudah terpenuhi. Nah, tinggal syarat administratif. Nah, syarat administratif ini harus dibuat oleh pengusul. Jadi perangkat daerah, kalau dalam hal ini mungkin SMK. Nah, itu mereka harus buat dokumen yang harus disampaikan kepada kami. Sebenarnya disampaikannya kepada kepala daerah melalui Pak Sekda. Nanti dari disposisi Pak Sekda itu disampaikan ke kami, baru kami proses untuk penilaian BLUD-nya. SMK khususnya di wilayah Jember yang masih statusnya belum BLUD. Nah, untuk Pak Edi sendiri Bapak, apa Bapak persiapan dari SMK Negeri 2 Jember ini untuk ke sekolah yang menuju BLUD itu Bapak? Ya, terima kasih Mbak Rara. Jadi memang kita ingin ditetapkan ya sebagai pelaku BLUD di SMK Negeri 2 Jember ini. Tentunya semangat kita harus disertai dengan persiapan-persiapan tadi. Kata di TNI itu, persiapan itu setengah dari kemenangan, kan begitu. Kalau akan berperang, kesiapan perang itu adalah setengah dari kemenangan. Tentu kita memang mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk apa yang disampaikan oleh beliau dari Bu Fufa dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa dokumen tadi yang harus kita persiapkan, kemudian kita ajukan ke kepala daerah, dalam hari ini Bu Gubernur Jawa Timur melalui Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur, kemudian disposisinya insya Allah ke Biro Perekonomian untuk ditindaklanjuti atau dinilai. Nah, persiapan-persiapan itu seperti dokumen-dokumen tadi ya sudah tentunya kita persiapkan karena memang syaratnya antara lain itu. Itulah yang sehingga kami membentuk tim juga, tim pelaku BLUD sesuai struktur yang sesuai syarat di situ, itu sudah membentuk. Kemudian juga ya ini yang di SMK Negeri 2 Jember misalnya ada Bu Wilujeng, ada yang lain-lain, itu dalam rangka untuk ya kita katakan sebagai persiapan itu. Di struktur BLUD juga harus sudah kita buat. Artinya itu memang bagian dari persiapan untuk persyaratan untuk kita mengajukan pelaku atau pelaksana BLUD. Saya kira ini harus semangat teman-teman di sini, teman-teman dari SMK Negeri 2 Jember tadi setelah hari ini dilakukan visitasi untuk penilaian lapangan. Tadi juga sarannya juga kita harus optimis untuk sebagai pelaku BLUD, termasuk nanti kalau kita SMK Negeri 2 Jember ditetapkan sebagai pelaku BLUD, kita harus memang semangat untuk melaksanakannya, sehingga memang persiapannya memang harus untuk kita bisa nanti sukses sebagai pelaku BLUD. Saya kira itu Mbak Nara. Iya Bapak, persiapannya yang luar biasa nih Bapak, sehingga teman-teman juga udah antusias. Semoga sebentar lagi kita bisa menjadi sekolah yang BLUD Bu. Amin. Amin. Nah, untuk Ibu Fufa Bu, ini ingin ada lagi Bu tips dan trik kalau misalkan Ibu sekolah itu sudah berbasis BLUD nih Bu ya. Lalu apa Bu tips dan trik kita agar kita lebih mempertahankan ataupun lebih sukses ke depannya Bu? Sebenarnya simpel Mbak Rara. Ya. Kalau kita bicara BLUD, jadi kalau BLUD itu semi bisnis ya. Karena kenapa kok saya bilang semi bisnis? Karena dia tidak profit oriented, tidak dituntut untuk mencari keuntungan. Tetapi kalau sudah BLUD, berpikirnya harus semi bisnis. Ya. Jadi kalau di sini kita bicara SMK, berarti nanti pimpinan BLUD-nya adalah Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak Kepala Sekolah ini dia sebagai CEO. Jadi beliaunya selaku Kepala Sekolah tapi juga selaku CEO. Jadi CEO, namanya juga CEO ya, berarti kan harus punya konsep bagaimana manajemen yang bagus,
bagaimana mengelola SDM yang bagus dan bagaimana strategi dalam meningkatkan meningkatkan masing-masing unit usahanya ini. Nah, itu. Jadi berpikirnya harus inovatif, kreatif, bagaimana caranya dari unit usaha yang dimiliki sekolah ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pelayanan yang optimal pada baik itu di intern sekolah maupun di masyarakat luar. Karena kalau sudah BLUD kita ini sudah sudah diperkenankan lah untuk istilahnya mempromosikan apa yang kita punya ataupun jasa yang kita punya itu pada masyarakat. Wah. Nah, jadi semacam sudah punya SIM ya. Kalau sudah punya SIM itu tinggal latihannya saja. Tinggal latihan gimana caranya mengendara itu Lebih mahir begitu. Wah, luar biasa. Nah, ini Ibu. tugasnya Pak Edi. Tantangan buat dan tim. dan tim BLUD siap, ini. ya. Monggo Bapak Ibu diminum dulu biar Terima kita kasih, mulai. terima kasih Mbak Rara. Nih. Ya, ini gelasnya ini salah satu produknya ini Mbak Rara kayaknya ya. Nggih, iya Bu. Ini dari produknya Oris Studio Solid, nggih Pak. Betul ya. Ini produk dari SMK Negeri 2 Jember dan ini juga cetakannya juga dari kami Ibu. Kalau Ibu mau sablon-sablon atau mau yang lain-lain kita udah siap Bu. Sip. Gratis ongkir berarti ke Nah, Surabaya. Pak Edi monggo. Ya, gratis ongkir. Gratis ongkir ya Pak ya. Gratis ongkir ya. Atau juga gratis juga kaosnya ya Pak. Betul ya. Kalau bisa diproduksi sekarang, bisa sekarang. Nanti Wah. biar langsung dibawa oleh Bu Fufa kembali ke Surabaya. Surabaya. Untuk kenang-kenangan terindah dari SMK Negeri Betul, 2 Jember ya. gitu Pak. Baik, untuk pertanyaan ini saya sampai untuk Pak Edi nggih. Pak Edi, Siap. menurut Bapak apa Bapak harapan Bapak setelah SMK Negeri 2 Jember ini berlabel BLUD Bapak? Ya. Harapannya Bapak ke depan. Terima kasih Mbak Rara. Ya, harapan kami atau harapan saya, terutama juga warga SMK Negeri 2 ya, tidak hanya saya, itu setelah kita lolos katakanlah sebagai pelaku BLUD, ya harapan saya dengan kita melaksanakan BLUD sejalan dengan Permendagri 79 2018 itu peningkatan pelayanan. Itu harapan kita. Pelayanan kepada siapa? Ya masyarakat sekolah, misalnya siswa, ya warga sekolah di sini ini akan meningkat, kan itu intinya kan begitu tadi itu, bahwa kita ber-BLUD itu adalah peningkatan pelayanan itu. Nah, tentunya ya harus linear dengan itu ya, harapan kami setelah kami ber-BLUD ya pelayanan terhadap masyarakat itu meningkat. Yang kedua ya tadi itu untuk meningkatkan kompetensi tadi baik siswa maupun guru di sini atau warga sekolah itu harus juga meningkat ya. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Ibu Fufa dari Biro Perekonomian, nanti ya BLUD itu semi bisnis gitu. Iya, ya itu jika kita untuk meningkatkan UPJ kita yang ada di kita itu. Ya namanya bisnis berarti kan ada keuntungan di situ seperti itu. Tapi itu nomor kesekian ya, nomor 3. Tapi yang pertama adalah peningkatan pelayanan tadi itu, seperti harapan dari Permendagri 79 2018 tadi. Saya kira itu Mbak Rara. Ya. Semoga harapan Bapak segera terwujud dan kami dari Amin. SMK Negeri 2 Jember semangat Ibu untuk menjadi sekolah BLUD. Harus semangat. Oke, Ibu Bapak ini closing statement. Monggo mungkin dari Ibu Fufa dulu. Apa Ibu closing statement untuk SMK Negeri 2 Jember, BLUD dan juga SMK yang masih akan mengajukan BLUD nih Bu? Kalau dari kami Mbak Rara, kalau untuk SMK 2 Jember ini kami tadi kan baru selesai untuk proses visitasi penilaian dalam rangka pengajuan SMK BLUD ini ya. Kalau dari potensi dan SDM-nya serta sarpras yang dimiliki oleh SMK 2 Jember ini itu sebenarnya adalah sudah menjadi modal
dasar bagi SMK 2 Jember ini untuk istilahnya nanti jika lolos ya untuk menerapkan BLUD. Ya, tinggal di ini aja, tinggal Bapak Kepala Sekolah bersama tim, itu kira-kira strateginya nanti bagaimana. Dan yang pasti karena BLUD ini adalah sesuatu yang baru bagi teman-teman SMK, jadi ya pastinya juga harus banyak mencari informasi, Mbak Rara. Mencari informasi baik itu yang sudah dari teman-teman yang sudah BLUD lebih dulu ya. Kan ada teman-teman SMK yang sudah BLUD lebih dulu dan sudah melakukan pengelolaan keuangan BLUD. Itu kurang lebih di Jatim itu ada 20. Dan kita nggak sombong ya Mbak Rara, itu ber-20 itu sudah jadi acuan dari provinsi se-Jawa Timur. Jadi SMK kita itu sudah jadi percontohan SMK BLUD di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Di Indonesia. Saya sama merinding nih Bu. Oh iya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah mungkin belajar benchmarking ya ke teman-teman yang sudah BLUD lebih dulu bagaimana pengelolaan BLUD itu, karena kalau kita bicara BLUD pasti tidak lepas dari administratif Mbak Rara. Karena salah satu dampak positif kita melakukan BLUD, teman-teman itu diajari bagaimana tertib administratif. Nanti kalau sudah BLUD dengan sendirinya nanti tertib administratif itu, karena kita dituntut untuk melakukan pelaporan secara berkala. Bagaimana cara kita melakukan penatausahaan, perencanaan yang baik, otomatis sesuai standar pemerintah ya. Seperti itu Mbak Rara. Ya, terima kasih Bu. Monggo Bapak Edi. Ya, statement kami yang terakhir bahwa seperti ini saya kira linear dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fufah dari Biro Perekonomian Provinsi, bahwa ya hari ini ya sebelum kami ke sini untuk di studio podcast Solid Podcast ini tadi ada visitasi atau penilaian lapangan oleh tim penilai dari Provinsi Jawa Timur ke SMK Negeri 2 Jember. Ini menentukan visitasi kali ini menentukan apakah SMK Negeri 2 Jember lolos atau bisa ditetapkan sebagai pelaku BLUD atau tidak. Tentunya harapan dari kami SMK Negeri 2 Jember ya harapannya bisa lolos untuk bisa ditetapkan sebagai pelaku BLUD di SMK Negeri 2 Jember. Seperti itu. Jadi ini harapan kami semua, sehingga nanti kalau kita memang bisa sebagai pelaku BLUD, tadi disampaikan yang penting secara administrasi atau administratif baik dulu, kan seperti itu. Itu yang penting, intinya di sana. Kami akan melakukan di sana untuk mencapai tujuan, yaitu berhasilnya BLUD kita nanti di SMK Negeri 2 Jember, seperti itu. Ini memang harapannya seperti itu. Ini sekali lagi mudah-mudahan visitasi atau penilaian lapangan kali ini memang menentukan apakah SMK Negeri 2 Jember bisa ditetapkan sebagai pelaku BLUD atau tidak. Tetapi harapan kami semua, kita semua dari SMK Negeri 2 Jember bisanya ditetapkan. Sehingga kalau sudah ditetapkan, ya harapan kami teman-teman pelaku BLUD di sini dari SMK Negeri 2 Jember ini bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga harapan tadi bisa melayani masyarakat, pelayan masyarakat, kemudian juga meningkatkan kompetensi siswa maupun guru, dan yang terakhir itu yang nomor 3 tadi ya, karena semi bisnis bisa meningkatkan katakanlah pendapatan, kan begitu. Itu Mbak Rara, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi atas tanggapannya dan Bu Fufa. Baik Sobat Solid, demikian tadi adalah podcast dari Biro Perekonomian dan juga Kepala SMK Negeri 2 Jember. Bagaimana? Keren bukan? Nah,
bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan BLUD, yuk kita laksanakan BLUD. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Hebatnya SMK, hebatnya Jawa Timur. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia.